Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia nikmat dan juga rahmatnya, sehingga di kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Mitra Tani. Nah pemirsa, tahukah Anda dengan tanaman yang aromanya wangi, harum, dan biasanya ini sebagai bahan tambahan untuk makanan maupun minuman? Ya, itu adalah tanaman pandan wangi. Salah satu tanaman yang memiliki berjuta manfaat. Salah satunya juga bisa digunakan sebagai pewarna. Wow, luar biasa dari tanaman tersebut ya. Nah, di kesempatan kali ini pemirsa, kita nanti akan perbincangkan lebih lanjut dengan narasumber kita, yaitu Bapak Haryanto Sarjana Pertanian, terkait dengan bagaimana tips suksesnya membudidaya tanaman pandan wangi. Langsung saja kita sapa Pak Haryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, sehat hari ini Pak Har? Alhamdulillah baik, sehat Mas Wahid. Ya, tetap semangat juga ya Pak ya. Insya Allah selalu semangat. Apalagi dunia pertanian sepertinya harus selalu berusaha lebih keras ya Pak akhir-akhir ini. Ya, berusaha lebih keras dan harus inovatif. Inovatif juga itu ya Pak Har ya. Dan salah satu tanaman yang sepertinya tidak akan ketinggalan zaman dan kita bisa mengembangkan lebih lanjut terkait dengan pandan wangi ini ya Pak Har ya. Iya. Dan di kesempatan kali ini nanti kita juga buka sesi pertanyaan atau mungkin diskusi untuk para pemirsa. Yang mau bertanya bisa menghubungi kami secara langsung di 0271 679 3000 atau di line SMS dan WA di 08 11 255 3000. Dan pemirsa, semoga hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan supaya kita bisa beraktivitas dengan maksimal. Baik Pak Har, pandan wangi, tanaman yang dari kejauhan saja aromanya sudah tercium. Betul. Dan kita sangat mudah ini mengenali salah satunya dengan aromanya ini Pak Har. Betul. Kalau kita di suatu tempat itu kadang melihat sesuatu yang mirip dengan pandan wangi utamanya. Ini sebenarnya morfologi bentuk dari tanaman ini sendiri khasnya seperti apa ini Pak? Iya. Kalau kita bicara tentang pandan wangi, sebetulnya varietas pandan wangi itu kan banyak sekali. Banyak, ya. Kalau di dunia, kalau kita baca-baca itu ada lebih dari 600 tanaman pandan wangi. Oh, 600 varietas ya Pak? Betul. Nah, maka dari itu banyak sih di kalangan kita ada pandan wangi yang ada durinya. Oh, iya. Itu fungsinya untuk buat tikar. Anyaman lebih adem, anyap seperti itu. Terus ada yang besar. Nah, yang kita bicarakan ini adalah pandan wangi. Pandan wangi ini memang banyak manfaatnya. Karena apa? Dari kalau kita dekat di situ, itu sudah mencium baunya itu udah enak, ya, udah nyaman. Seperti relaksasi Pak. Betul. Nah, dari morfologi daripada tanaman pandan wangi ini, kalau kita lihat dari batangnya itu bulat, terus meninggi, terus nanti daunnya itu memanjang antara 40 sampai 80, terus ujungnya nanti lancip, permukaan daripada daun itu nanti juga mengkilap seperti itu, dan akarnya itu senantiasa akan muncul di atas media. Memang itu ciri pokoknya seperti itu. Dan ini biasanya untuk tanaman pandan wangi ini ditanam di tempat yang memang agak lembab. Kita jumpai banyak di kali, saluran irigasi, di dekat yang paling banyak itu yang memang agak lembab-lembab. Itu untuk tanaman pandan wangi ini bisa ditanam di situ. Bahkan sekarang itu sudah dikembangkan malah untuk pandan wangi ini untuk hiasan di rumah. Selain memang itu untuk bumbu masak, terus untuk misalkan kita punya
beras, pengen wangi, enak, kasih aja kita ambil 2 helai, kita ditali, diikat, masukkan ke dalam beras. Ketika itu diambil berasnya, kita masak, itu sudah bau wangi juga. Ya, menambah selera makan ya Pak. Betul. Jadi manfaatnya selain dengan aroma yang dia miliki, ternyata bisa menstimulus kita sendiri untuk menciptakan suasana yang rileks dan juga nafsu makannya sepertinya juga bisa meningkat Pak Har. Betul, ya tidak hanya itu, untuk pandan wangi itu bermanfaat juga, misalkan kita buat roti yang berwarna hijau yang agak pucat, itu kebanyakan kalau kita cium itu juga pandan wangi. Kalau kita buat pis roti itu dikasih, itu buat kolak juga bisa untuk dikasih dengan pandan wangi. Terus lagi pula kalau nanti sudah dibuat dalam bentuk sirup itu untuk es rasa pandan juga enak sekali, dan itu memang diproduksi pabrik secara besar-besaran. Ya, wow. Siang-siang membicarakan makanan dan minuman seger kalau lihatnya ya. Apalagi dengan aroma pandan itu banyak disukai juga ya Pak ya. Terbukti ketika salah satu bulan Ramadan kemarin penjualan sirup terkait dengan rasa pandan ini juga banyak ya Pak Har. Dan tapi ada sesuatu yang menggelitik Pak bagi saya. Itu kan kalau tidak salah sirup itu yang namanya pandan, setahu saya kan gaunnya hijau. Tapi ada yang warnanya merah itu Pak. Itu karena apa? Apakah ada tambahannya atau memang murni dari tanaman itu sendiri bisa menimbulkan warna tersendiri? Kalau kita coba, kalau pemirsa juga nanti melihat, coba itu untuk daun pandan wangi digerus, kemudian diambil airnya. Nah itu nanti hijaunya itu hijau pucat, jadi kurang menarik. Nah terus kenapa dari hijau kok bisa jadi, kalau kita lihat di pasaran itu, kalau sirup itu kebanyakan rasa pandan itu kan merah, tidak hijau. Nah itu ada trik tersendiri, ada pewarna tersendiri, yang tadinya ini hijau itu bisa menjadi merah, namun aromanya tetap sama pandan. Oh, berarti memang bukan murni warna dari pandannya ya Pak Har ya. Dan kalau warna pandannya hijau, agak pucat ya Pak Har. Sudah terjawab ini Pak Har ya. Nah, selain ketika untuk makanan, sepertinya kalau orang dulu itu juga banyak yang membuat ramuan terkait dengan pandan ini ya Pak Har ya. Betul. Seperti mungkin kadang kalau diare diberi rebusan ini juga bisa menyembuhkan. Memang khasiatnya banyak sekali dari tanaman pandan wangi ini. Dan tadi Pak Har menyampaikan bahwasanya ini salah satu tanaman yang mudah tumbuh di area lembab. Bahkan kita tidak sadar di pinggiran sungai itu juga banyak sekali ya Pak Har ya. Apakah kondisi ini memang kondisi yang paling memungkinkan dan paling disukai oleh pandan wangi ini Pak Har? Iya betul, untuk pandan wangi itu memang suka yang lembab-lembab, yang agak lembab, agak dingin, agak teduh. Maka dari itu dengan adanya kelembapan, di situ ada teduh, itu nanti di sana gampang untuk tanaman pandan wangi ini. Kalau misalkan apakah di panas terik matahari secara langsung, bisa saja, asal air itu mencukupi, karena pandan ini suka air seperti itu. Misalkan ini sampai kena air secara langsung pun tidak masalah, karena memang tanaman ini suka air. Oke. Berarti yang terpenting adalah kondisi airnya ya Pak Har, mencukupi. Kalaupun di daerah panas juga bisa, asalkan bisa disiram dan diberi air yang tidak membuat tanaman ini mudah layu ataupun mungkin mati gitu ya Pak. Dan di kondisi ini apakah bisa membentuk karakteristik dari tanaman pandan itu sendiri Pak Har? Semisal di kondisi yang airnya jernih nanti bisa menimbulkan sesuatu di tanaman pandannya, atau sebenarnya kondisi air yang keruh pun nanti juga bisa menimbulkan aroma pandan yang luar biasa, yang sedap itu Pak? Sebetulnya tidak masalah itu air keruh, air yang bening seperti apa. Yang jelas bagaimana tanaman pandan wangi ini mendapatkan nutrisi yang cukup, nutrisi yang memang dibutuhkan oleh tanaman pandan wangi itu sendiri. Dan dari media ataupun tanah yang ada di sekitar itu subur, tentunya tanaman ini juga akan subur pula. Ketika kondisinya subur dan bisa mendapatkan nutrisi yang banyak, bisa menciptakan
lingkungan yang baik juga untuk Betul. pandan wanginya ya Pak Arya. Iya. Dan sebagai informasi untuk para pemirsa, ternyata harga pandan ketika sudah jadi berbubuk itu Pak bisa mencapai 65.000 ya per kilo ya. Betul, iya. Untuk Luar kalau biasa. dari petani sekarang ini per kilo memang rendah sekitar 15.000. Namun kalau kita sudah membeli dari toko-toko dari mana yang ada di situ, itu sudah memang sudah mahal antara 60 sampai 65. Oh, berarti Iya. salah satu peluangnya untuk Betul. kita mengolahnya ya Pak Arya. Iya. Wow, ini bisa menjadi daya tarik sendiri. Ini kalau para pemirsa yang mau membudidayakan pandan wangi. Nah, kalau kita mau mencoba ini Pak Har, apa yang harus disiapkan pertama ketika mau menanam tanaman pandan wangi ini Pak Har? Yang pertama yang kita siapkan itu tentunya adalah lahan dulu. Bisa lahan dulu yang mana akan kita tanami. Jadi kita ada pengolahan tanah. Bagaimana untuk tanah ini bisa ditanami oleh pandan wangi itu sendiri. Tentunya di situ harus perlu pupuk dan bagaimana untuk jarak tanamnya memang harus juga diperhatikan. Misalkan untuk pandan wangi ini bisa ditanam biar nanti perkembang biakannya cukup bagus, itu di 1 meter kali 1 meter dengan nanti untuk penanamannya itu antara 20 dan kedalamannya 20. Kemudian nanti si lubang itu akan kita kasih pupuk kurang lebih 2 kilo untuk biar nanti tumbuh di situ. Selang nanti 2 minggu baru kita siapkan bibitnya. Bagaimana memilih bibit yang bagus? Milih bibit yang bagus itu adalah bibit yang sehat. Tentunya bagaimana? Karena untuk tanaman pandan ini kan bukan generatif, ini adalah vegetatif. Kita ambil dari anakan yang mana di situ sudah banyak anakan, terutama nanti anakan yang kira-kira sudah umur 4 sampai 5 bulan itu baru nanti kita ambil, kita tanam ataupun kita pencarkan di lahan agar nanti cepat tumbuh seperti itu. Nah, terus setelah nanti kita selang 3 bulan setelah ini ditanam sudah bagus, untuk penyiraman juga nanti terus kita siram karena perlu air yang banyak. Tentunya harus memang di lahan itu senantiasa jangan sampai kering. Nah, terus setelah itu setelah 3 bulan nanti kita tambah pupuk organik lagi. Pupuk organik baik itu nanti di dalam ataupun nanti di lewat daunnya kita semprotkan di situ. Setelah itu nanti terus kita ada pemeliharaan nanti kurang tapi kalau memang itu ada gulmanya sekitar itu ya memang harus kita cabuti agar tanaman pandan wangi ini akan hidup dengan bagus dan nanti akan menghasilkan hasil yang kita inginkan. Iya, hal yang pertama harus kita lakukan adalah menyediakan lahan. Betul. Kalau kita mungkin hidup di desa, lahan pasti banyak ini Pak Har. Benar, ya. Kalau di kota, memungkinkan tidak sih Pak kita kalau menggunakan pot atau mungkin ya kita teras di rumah itu bisa ditanami pandan? Sangat-sangatlah mungkin. Saya kan ini juga mencoba untuk tanam di pot-pot, ternyata juga bagus. Ini bisa ditayangkan untuk di pot ya Pak Har. Tanaman yang saya tanam di pot itu sangat bagus sekali, pertumbuhannya juga relatif bagus. Ketika kita mau ngolah, nah ini kita mau ngolah pisang, mau tape, bohong, cukup dengan itu. Kita kalau beras misalkan 1 bulan habis dengan 1 karung itu langsung kita masuki dengan pandan wangi ini. Nah, inilah kita lihat untuk tanaman pandan wangi ini yang memang kita tanam dengan pot-pot yang ada di sekitar rumah kita, tidak harus pot yang seperti apa, yang penting ada media tanamnya, kita sering siram di situ. Ini subur banget, bagus banget, dan ini sangat bermanfaat untuk tidak hanya di saya sendiri, kadang tetangga yang memang punya pandan Pak, oh iya ada di situ, ambil saja seperti itu. Kalau dari segi ukuran potnya, apakah juga harus sesuai dengan ukuran lubang yang diharuskan itu Pak Har? Kalau tadi kan menyampaikan 20-20 kalau saya Pak Har. Betul. Nah, untuk ukuran potnya apakah harus juga sebesar itu?
paling tidak itu harus seperti itu. Pot yang akan besar, medianya banyak, tentunya nanti pertumbuhannya juga akan bagus, lebih bagus juga. Karena apa? Di situ nanti akar-akar kalau itu medianya besar, itu akar-akar akan mudah menyerap nutrisi yang ada di dalam pot-pot yang kita sediakan itu. Oke, berarti bisa disesuaikan supaya nanti tumbuhnya dengan baik ya Pak Har. Betul. Ini tadi Bapak menggunakan pengolahan organik ya? Iya. Bisa tumbuh seperti itu, subur gitu? Bisa tumbuh seperti itu, bahkan kita hanya memasukkan pupuk hanya nanti kalau ini pupuknya sudah ke bawah kita tambahi, ke bawah kita apa? Tidak pernah kita menggunakan pupuk kimia sama sekali. Itu aja hasilnya sudah subur seperti itu. Dan sepertinya tidak ada salah satu hama. Kalau hama yang dipandan kan setahu saya itu adalah ulam, Pak. Iya, betul. Ini sepertinya tadi sehat itu. Sehat. Tidak ada sih untuk ulam. Karena apa? Kalau kita secara alami kita tanam di situ dan sehat, insya Allah ulam aja nggak akan mendekat kok seperti itu. Ya. Ini kalau dalam mungkin di rumah 1-2 pot mungkin kita kalau waktunya istilahnya bagi yang karyawan bisa meluangkan untuk merawat, Pak. Bisa. Dan itu bisa misalkan aku suka saya taruh di dalam, taruh aja di dalam, nanti 4-3 hari kita taruh ke luar lagi, bawa dalam lagi, dan itu akan menyejukkan rumah dan bau rumah itu tidak bau pengap dan baunya pasti wangi. Tidak ada harus pengharum ruangan juga, Pak. Betul. Dan untuk rumah-rumah yang di situ ada sela-sela untuk tikus masuk, dengan kita bawa pandan ini, tikus akan pergi kok. Bisa mengusir tikus juga. Betul, ini. Betul, bisa mengusir tikus. Wow, luar biasa manfaat salah satunya ya. Nanti pemirsa yang di rumahnya mungkin masih punya masalah dengan tikus, bisa dicoba dengan pandan wangi ya Pak Har ya. Iya. Baik Pak Har, salah satu juga yang perlu kita ketahui bagaimana kalau kita mau menanam itu bibit yang bagus itu seperti apa Pak? Apakah kita bisa melihat dari warnanya atau kekuatan dari akarnya atau seperti apa Pak Har? Bibit yang bagus tentunya bibit yang kalau kita lihat di antara indukan sama anakan itu hijaunya pastinya akan sama. Yang kedua adalah kokoh. Yang ketiga sudah punya akar. Jadi jangan sekali-kali untuk ambil pandan wangi ataupun anak pandan wangi hanya diambil aja, di situ akarnya tidak akan tumbuh seperti itu. Pasti karena di sini anakan itu tentunya di situ sudah mempunyai akar-akar yang itu akan kelihatan, karena nanti akar itu akan meninggi di atas permukaan media tanah. Berarti salah satu ciri yang itu bibit yang sehat dan baik adalah akarnya yang kuat ya Pak. Akarnya yang kuat, tanamannya juga kelihatan kokoh, hijau, tidak ada di situ ada bercak karena ulam ataupun di situ ada hamanya juga seperti itu. Nanti kalau ditanam akan langsung hidup. Oke, berarti itu ya pemirsa, kalau nanti mau memilih bibitnya supaya bisa dicari yang sehat, akarnya yang kokoh ya. Dan kalau ini diperbanyakan dengan cara perbanyakan tunas bisa ya Pak Har ya? Iya. Itu memang tunas yang nanti akan menjadi anakan. Ya, kalau hanya tunas aja itu diambil itu tidak bisa. Sebetulnya bisa, tapi kan harus ada rangsang akar yang memang itu harus betul-betul tahu. Tapi kalau awam itu akan lebih aman ketika anakan itu sudah besar, kira-kira 3-4 bulan kita ambil, kita taruh di dalam media, insya Allah itu nanti akan hidup dan gampang banget kok itu. Oke, baik. Itu ya pemirsa tipsnya untuk memilih bibit yang baik dan sehat ya Pak Har ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan di sesi kedua. Silahkan Pak, kopinya diminum dulu sembari kita menikmati suasana yang sejuk ini. Dan kita sampaikan untuk para pemirsa yang nantinya akan bertanya bisa menyampaikan kepada kami di 02716793000 atau di line SMS dan WA di 08112553000. Dan pastikan para pemirsa tetap bersama kami dalam program Mitra Tani.